Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya pada kesempatan ini. Apa kabarnya? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetaplah semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh karenanya, baiklah saya mengajak kita semua untuk menyiapkan waktu dan hati pikiran kita menerima firman Tuhan sebagai modal kehidupan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 3 Maret 2025 dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah lahir kembali untuk hidup penuh pengharapan. Amang Inang, saudara-saudaraku, di sini Petrus memuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan pernyataan penuh syukur dan penghormatan hanya kepada Allah saja karena segala karyanya yang penuh kasih setia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita menghormati dan meninggikan Allah dalam hidup kita. Petrus menyatakan bahwa segala sesuatu yang diterima oleh orang percaya bukan karena usaha atau jasa kita semata, melainkan karena rahmat-Nya yang amat besar dalam kehidupan orang percaya. Kita sebagai orang percaya telah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus yang memberi kita kemenangan atas dosa dan kematian. Kelahiran baru ini memberikan kita kehidupan yang baru tentunya, yang penuh dengan pengharapan yang pasti. Pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan itu bukan pengharapan yang biasa saja, melainkan pengharapan yang sangat hidup. Pengharapan yang terkait dengan janji keselamatan yang dari Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku, keselamatan warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ini adalah pengharapan kekal yang pasti di dalam Yesus Kristus saja. Nas renungan ini mengingatkan kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan sikap pujian dan syukur kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya kepada kita. Kita dipanggil semuanya untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah hasil dari pekerjaan Allah sendiri, yakni anugerah Tuhan yang tiada taranya, bukan semata dari usaha kita sendiri, saudaraku. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, kita dipanggil ke dalam pembaharuan hidup, menanggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus saja. Kita dipanggil untuk hidup di dalam pengharapan yang pasti, yakni di dalam Yesus Kristus. Hidup yang penuh pengharapan ini yang mendorong kita untuk semangat berdiri tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, meskipun tentunya kita menghadapi penderitaan atau tantangan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita tetap memuji Dia yang memberikan anugerah-Nya yang terbesar kepada kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu menunjukkan Dia punya kuasa atas kehidupan, atas dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia memuji nama Tuhan, dan itulah kehidupan yang baru setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar kami tetap memuji nama-Mu, karena Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami. Engkau sumber kehidupan bagi kami. Engkau memberikan rahmat yang amat besar, di mana Kristus Yesus telah bangkit dari kematian, yang berkuasa atas kehidupan. Tuhan, ajar kami mengimani itu semua, agar kami tetap fokus padamu, sehingga segala apapun penderitaan yang kami hadapi di dunia ini, Engkau telah menjawab bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penolong kami yang sejati. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berikan roh hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semuanya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau pimpin mereka semuanya. Bila mereka sakit, Engkau sembuhkan. Bila mereka lemah, Engkau kuatkan. Bila mereka sedang bergumul, Engkau hibur hati mereka Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan kasih karunia-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kiranya kita firman itu bermanfaat bagi kehidupan kita, dan selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom.